Di tengah sebuah kerajaan yang pernah bersinar dengan kemegahan, sebuah tragedi besar menghancurkan kedamaian dan melenyapkan cahaya yang telah lama menghidupkan dunia. Legenda mengisahkan, setelah keruntuhan kerajaan cahaya, hanya satu harapan yang tersisa, Danau Seribu Cahaya. Danau itu, yang tersembunyi di dalam lembah yang dikelilingi pegunungan, diakini memiliki kekuatan untuk mengembalikan cahaya yang hilang. Ayuningrat, seorang wanita muda dengan darah kerajaan yang telah lama terlupakan, menemukan dirinya terikat dengan takdir yang membawa dirinya menuju danau yang penuh misteri itu. Perjalanan yang penuh tantangan dimulai ketika dia bertemu dengan Nyai Tirta Laksmi, seorang penjaga rahasia yang menuntunnya untuk memahami asal-usul dan tujuan sejati keberadaannya. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di suatu lembah yang luas dan subur, terdapat sebuah kerajaan makmur bernama Kerajaan Cahaya Langit. Kerajaan ini terkenal dengan kilauan emas di setiap bangunannya, yang memantulkan sinar matahari bagaikan cahaya surgawi. Dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi, lembah ini menjadi tempat yang paling subur di seluruh negeri. Air dari mata air pegunungan mengalir deras, menghidupi sawah-sawah yang terbentang luas, membuat rakyat hidup dalam kesejahteraan. Namun, di balik kemakmuran itu, tersimpan sebuah ramalan kuno yang turun-temurun disampaikan oleh para leluhur. Ramalan itu menyebutkan bahwa suatu hari, kerajaan ini akan lenyap dalam gelombang cahaya, menyisakan hanya air yang bersinar di bawah rembulan. Raja Indrapura, penguasa saat itu, tak pernah percaya pada ramalan itu. Baginya, kerajaan yang telah dibangun dengan keringat dan darah para leluhurnya tak akan hancur begitu saja. Ia lebih memilih mengutamakan pembangunan dan memperluas wilayah kekuasaannya. Putrinya, Dewi Ayuningrat, memiliki pemikiran yang berbeda. Ia seorang putri yang arif dan bijaksana, lebih suka mendengarkan kisah-kisah lama yang diceritakan para tetua kerajaan. Hatinya selalu gelisah setiap kali mendengar ramalan itu, seolah ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Ayuningrat sering bermeditasi di puncak bukit, mencari petunjuk dari angin yang berbisik dan bintang yang berkelip di langit malam. Di sisi lain, seorang pertapa tua bernama Resi Rengganis sering datang ke istana, mencoba mengingatkan sang raja tentang ramalan yang semakin mendekat. Tuan Raja, tanda-tanda telah tampak. Gunung di utara mulai bergemuruh, langit sering berwarna merah saat senja, dan air di sungai semakin jernih seakan sedang menyiapkan cermin bagi cahaya yang akan turun. Namun, Raja Indrapura menolak mendengar. Suatu malam, Ayuningrat bermimpi aneh. Ia melihat cahaya-cahaya kecil berpendar di angkasa, turun bagaikan embun ke permukaan tanah, dan dalam sekejap, kerajaan lenyap di telan genangan air yang bercahaya. Ia terbangun dengan napas tersengal. Hatinya berdebar kencang. Ia merasa bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa, melainkan pertanda yang harus ditafsirkan lebih dalam. Ketakutan yang dirasakannya tak membuatnya gentar. Justru, ia berusaha mencari jawaban. Keesokan harinya, ia mengunjungi Resi Rengganis di puncak bukit, meminta penjelasan tentang mimpinya. Sang resi menghela napas panjang dan berkata, "Waktunya sudah semakin dekat. Jika engkau ingin menyelamatkan sesuatu dari kehancuran, engkau harus memahami makna cahaya itu." Maka, dimulailah perjalanan Ayuningrat untuk mencari arti dari ramalan tersebut. Dengan restu sang ayah, ia berangkat bersama pengawal setianya menuju tempat-tempat sakral yang mungkin menyimpan jawaban. Dari kuil-kuil tua hingga hutan terpencil, ia mencari pertanda, berharap menemukan sesuatu yang dapat mencegah kehancuran yang telah diramalkan. Sementara itu, di dalam istana, Raja Indrapura semakin sibuk dengan rencana perluasan wilayahnya. Ia tidak menyadari bahwa tanda-tanda yang diabaikannya mulai menjadi kenyataan. Gunung utara semakin bergemuruh, langit semakin sering berwarna merah, dan malam-malam menjadi lebih terang seakan diterangi ribuan kunang-kunang raksasa. Namun, tak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Rakyat masih menjalani hidup mereka seperti biasa, berpikir bahwa ramalan hanyalah cerita lama yang tak perlu dikhawatirkan. Mereka tidak tahu bahwa takdir telah mulai bergerak, membawa kerajaan ini menuju masa depan yang tak terelakkan. Setelah menerima petunjuk dari Resi Rengganis, Putri Ayuningrat tidak bisa menunda lagi pencariannya. Dengan keyakinan yang kuat, ia mempersiapkan perjalanannya menuju kuil Cahaya Purba, tempat yang konon menyimpan jawaban tentang ramalan yang menghantui negerinya. Kuil itu terletak di puncak bukit terpencil yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus. Hanya sedikit orang yang pernah menginjakan kaki di sana,
karena jalan menuju kuil dipenuhi rintangan alami dan misteri yang belum terpecahkan. Bersama dengan dua pengawal setianya, Mahesa dan Seta, Ayuningrat meninggalkan istana sebelum fajar menyingsing. Udara pagi masih dingin, dan kabut tebal menyelimuti jalan setapak yang harus mereka tempuh. Mereka menunggang kuda melintasi hutan lebat, melewati sungai berbatu yang deras, dan mendaki perbukitan yang terjal. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah alam sendiri mencoba menguji keteguhan hati mereka. Namun, Ayuningrat tidak goyah. Tekadnya lebih kuat dari kelelahan yang mulai menggerogoti tubuhnya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di sebuah lembah sunyi yang dihiasi dengan reruntuhan batu-batu besar. Di antara reruntuhan itu, terdapat sebuah gerbang batu raksasa dengan ukiran kuno yang menggambarkan cahaya yang turun dari langit dan menyelimuti sebuah negeri. Hati Ayuningrat bergetar saat melihat ukiran itu, seolah ia baru saja menemukan bagian dari teka-teki yang selama ini dicarinya. Namun, jalan menuju kuil masih jauh, dan mereka harus melewati serangkaian ujian sebelum bisa mencapai puncak bukit tempat kuil itu berdiri. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh badai yang muncul tiba-tiba. Angin bertiup kencang, pepohonan bergemuruh, dan kilat menyambar langit dengan cahaya menyilaukan. Mahesa dan Seta segera melindungi Ayuningrat dengan tubuh mereka, tetapi sang putri tidak takut. Ia justru merasa bahwa badai ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan sebuah ujian yang harus ia hadapi. Dengan penuh keberanian, ia menutup matanya dan merasakan kekuatan angin yang mengitari tubuhnya. Saat itu juga, ia mendengar bisikan halus di telinganya, sebuah suara yang terdengar seperti nyanyian angin yang berusaha menyampaikan pesan. Ketika badai mereda, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, ujian berikutnya segera menghadang mereka. Di sebuah jurang curam, terdapat sebuah jembatan tua yang terbuat dari kayu lapuk dan tali yang sudah mulai rapuh. Jika mereka ingin mencapai kuil, mereka harus melewati jembatan itu dengan hati-hati. Mahesa mencoba lebih dulu untuk memastikan bahwa jembatan cukup kuat untuk dilewati, tetapi saat ia melangkah, salah satu papan kayu tiba-tiba patah, hampir saja membuatnya terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Seta segera menarik Mahesa kembali ke sisi yang aman, sementara Ayuningrat menatap jembatan itu dengan penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa ketakutan hanya akan menghambat langkah mereka. Dengan napas yang teratur, ia memejamkan mata dan mengingat kembali bisikan angin yang didengarnya saat badai tadi. Seolah mendapatkan petunjuk, ia mengambil langkah pertama dengan penuh keyakinan, dan keajaiban pun terjadi. Jembatan yang tampaknya rapuh itu tetap kokoh di bawah kakinya, seakan mengenali keberanian dan ketulusan hatinya. Melihat hal itu, Mahesa dan Seta mengikuti langkah sang putri, dan mereka berhasil menyeberangi jurang tanpa insiden lebih lanjut. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka akhirnya tiba di puncak bukit tempat kuil cahaya purba berdiri. Bangunan itu terbuat dari batu putih yang berkilauan, seakan menyerap cahaya matahari dan memantulkannya dengan keindahan yang tak terlukiskan. Pilar-pilar tinggi menjulang di sisi kanan dan kiri pintu masuk, dihiasi dengan ukiran simbol-simbol kuno yang menggambarkan langit, bintang, dan cahaya yang berpendar. Saat Ayuningrat melangkah masuk ke dalam kuil, ia merasakan energi yang kuat mengalir di sekelilingnya. Ruangan utama kuil dipenuhi dengan cahaya lembut yang seakan berasal dari dalam batu-batu dindingnya sendiri. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar kuno dengan sebuah kitab besar yang tertutup rapat. Tanpa ragu, Ayuningrat mendekati altar itu dan menyentuh permukaan kitab dengan jemarinya yang gemetar. Saat itu juga, kitab itu terbuka dengan sendirinya, dan cahaya keemasan membanjiri seluruh ruangan. Dari dalam cahaya itu, muncullah sosok seorang wanita tua dengan wajah penuh kebijaksanaan. Ia mengenakan jubah putih panjang yang berkilauan seperti cahaya bintang. Suaranya lembut namun penuh wibawa saat ia berkata, "Engkau telah datang untuk mencari jawaban, wahai Putri Ayuningrat. Dengarkan baik-baik, karena waktu semakin menipis. Kerajaan cahaya langit akan segera tenggelam, tetapi dari kehancuran itu akan lahir sesuatu yang lebih indah." Ayuningrat menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Apakah tidak ada cara untuk mencegahnya? Aku ingin menyelamatkan negeriku. Wanita tua itu tersenyum lembut, seakan memahami kegelisahan sang putri. Bencana ini bukan sesuatu yang bisa dihindari, tetapi engkau bisa mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Cahaya yang akan turun bukanlah kutukan, melainkan berkah bagi mereka yang bisa melihatnya dengan hati yang terbuka.
Sebelum Ayuningrat bisa bertanya lebih lanjut, cahaya itu memudar, dan sosok wanita tua itu menghilang bersama dengan kitab yang kembali tertutup rapat. Ayuningrat terdiam, merenungkan kata-kata yang baru saja ia dengar. Ia masih belum sepenuhnya memahami arti dari ramalan itu, tetapi satu hal yang pasti, waktu semakin dekat, dan ia harus kembali ke istana untuk memberitahu ayahnya sebelum semuanya terlambat. Dengan langkah mantap, Ayuningrat dan kedua pengawalnya meninggalkan kuil cahaya purba, membawa serta pengetahuan yang baru mereka peroleh. Mereka tidak tahu bahwa di kejauhan, langit di atas kerajaan cahaya langit telah mulai berubah warna, menandakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Setelah mendapatkan wahyu dari kuil cahaya purba, Putri Ayuningrat dan kedua pengawalnya, Mahesa dan Seta, segera memulai perjalanan kembali ke kerajaan cahaya langit. Matahari mulai condong ke barat saat mereka menunggangi kuda melintasi hutan dan lembah yang sunyi. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan langit hari itu. Awan-awan berwarna keemasan menggumpal di cakrawala, memancarkan cahaya yang bukan berasal dari matahari. Seolah-olah ada sesuatu yang tengah bersiap untuk turun ke bumi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Selama perjalanan, Ayuningrat tidak bisa mengabaikan kata-kata wanita bijak di kuil. Bencana ini bukan sesuatu yang bisa dihindari. Kalimat itu bergema di pikirannya berulang kali. Jika memang kehancuran akan datang, apa yang bisa ia lakukan? Apakah benar tidak ada cara untuk menyelamatkan kerajaannya? Atau mungkinkah ia harus mencari jalan lain? Sesuatu yang belum terpikirkan sebelumnya, ia menatap langit dengan mata penuh harapan dan kegelisahan, mencari tanda yang bisa memberinya jawaban. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai. Penduduk desa tampak gelisah, berdiri di depan rumah mereka sambil menatap langit dengan wajah penuh kecemasan. Beberapa di antara mereka berbisik satu sama lain, membicarakan pertanda aneh yang mereka lihat dalam beberapa hari terakhir. Air sungai yang mendadak bersinar seperti perak di malam hari, suara nyanyian aneh yang terdengar dari perbukitan, dan mimpi-mimpi aneh yang dialami oleh para tetua desa. Salah satu tetua desa, seorang pria tua bernama Ki Banyu, mendekati Ayuningrat dengan tatapan penuh harap. "Putri, apakah engkau juga melihat pertanda ini? Kami takut bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Banyak yang percaya bahwa ini adalah hukuman para dewa, tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kutukan." Suaranya gemetar, menunjukkan ketakutan yang mendalam. Ayuningrat turun dari kudanya dan berdiri di hadapan Ki Banyu. "Aku pun melihatnya, Ki Banyu. Aku baru saja kembali dari kuil cahaya purba, dan aku mendapat peringatan tentang datangnya perubahan besar. Namun, aku belum sepenuhnya memahami arti dari semua ini." Tetua desa mengangguk pelan, lalu mengarahkan pandangannya ke arah langit yang semakin dipenuhi cahaya keemasan. "Aku sudah hidup lebih lama dari banyak orang di desa ini, dan aku pernah mendengar cerita dari nenek moyang kami. Dahulu kala, ada sebuah peristiwa besar yang hampir menghapus seluruh kerajaan kita, tetapi di saat-saat terakhir, seorang pemimpin membuat keputusan yang mengubah segalanya. Aku tidak tahu apakah kisah itu benar, tetapi aku percaya bahwa engkau, Putri Ayuningrat, memiliki peran penting dalam apa yang akan terjadi." Kata-kata itu membuat Ayuningrat semakin resah. Ia merasakan beban berat di pundaknya. Jika memang ada keputusan yang harus diambil, apakah ia siap untuk menghadapinya? Ia tidak ingin melihat rakyatnya menderita, tetapi tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan terjadi, ia hanya bisa menebak-nebak langkah apa yang harus ia ambil. Setelah berbicara sebentar dengan penduduk desa, Ayuningrat dan rombongannya melanjutkan perjalanan. Namun, tidak lama kemudian, mereka melihat sesuatu yang semakin menguatkan firasat buruk di hati mereka. Di kejauhan, tepat di atas istana kerajaan cahaya langit, muncul lingkaran cahaya raksasa yang berputar perlahan. Cahaya itu tampak seperti pusaran energi, perlahan-lahan semakin terang dan semakin besar. Suara gemuruh halus terdengar dari kejauhan, seperti bisikan dari dunia lain yang mencoba menembus dimensi manusia. Mahesa mempercepat langkah kudanya dan menoleh ke arah Ayuningrat. "Putri, kita harus segera sampai ke istana. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan." Seta juga tampak tegang. "Aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini seumur hidupku. Jika ini adalah tanda dari para dewa, maka kita harus bersiap menghadapi yang terburuk." Ayuningrat mengangguk dan mencengkeram tali kekang kudanya dengan kuat. "Ayo,
Kita harus cepat. Mereka memacu kuda mereka secepat mungkin, melintasi padang rumput dan jalan berbatu tanpa memperhatikan lelah atau haus. Jantung Ayuningrat berdegup kencang seiring dengan semakin dekatnya mereka ke istana. Ia tidak tahu apakah ia akan menemukan jawaban di sana, atau justru menghadapi sesuatu yang lebih menakutkan dari yang pernah ia bayangkan. Ketika mereka akhirnya mencapai gerbang utama istana, mereka disambut oleh para penjaga yang tampak gelisah. Salah satu panglima istana, Raden Kencana, segera menghampiri mereka dengan wajah serius. "Putri, kau harus segera menemui Baginda Raja. Keadaan semakin genting. Ada sesuatu yang terjadi di dalam istana, dan kami tidak tahu bagaimana menghadapinya." Tanpa membuang waktu, Ayuningrat turun dari kudanya dan bergegas masuk ke dalam istana, diikuti oleh Mahesa dan Seta. Saat ia melangkah ke dalam aula utama, ia melihat ayahnya, Raja Cahaya Langit, berdiri di depan jendela besar, menatap pusaran cahaya di langit dengan tatapan penuh kebimbangan. "Ayahanda," Ayuningrat memanggil dengan suara lirih. Sang raja menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ayuningrat melihat ketakutan di mata ayahnya. "Putriku, aku sudah menunggu kedatanganmu. Aku tahu bahwa engkau telah mencari jawaban, dan sekarang kita harus memutuskan apa yang harus kita lakukan sebelum semuanya terlambat." Ayuningrat menelan ludah. "Apakah kita masih punya pilihan, Ayahanda?" Sang raja menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku tidak tahu. Namun, aku percaya bahwa hanya engkau yang bisa menemukan jawabannya." Di luar sana, langit semakin dipenuhi cahaya keemasan yang berpendar seperti ribuan bintang yang turun ke bumi. Dan di dalam istana, Putri Ayuningrat sadar bahwa takdir telah membawanya ke titik ini, sebuah persimpangan jalan antara harapan dan kehancuran, antara masa lalu yang tak bisa diubah dan masa depan yang masih penuh misteri. Di dalam aula utama istana, keheningan terasa begitu menekan. Putri Ayuningrat berdiri di hadapan ayahandanya, Raja Cahaya Langit, sementara pusaran cahaya di langit semakin membesar. Cahaya keemasan itu tidak hanya berputar tanpa arah, tetapi juga tampak berdenyut, seolah-olah merespon sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Hati Ayuningrat dipenuhi kebingungan. Ia datang ke istana untuk mencari jawaban, tetapi yang ia temukan justru adalah ketidakpastian yang lebih besar dari sebelumnya. Raja Cahaya Langit berjalan menuju tahta dan mengangkat tongkat kerajaan yang dihiasi batu permata bercahaya. "Putriku," katanya dengan suara dalam, "sebelum kau lahir, ada sebuah ramalan yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga kita. Ramalan itu tersembunyi dalam naskah kuno yang hanya bisa dibaca pada saat-saat genting seperti ini." Sang raja menatap Ayuningrat dengan sorot mata penuh beban. "Hari ini, aku akan mengungkapkan ramalan itu kepadamu." Ayuningrat mengangguk, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu bahwa apapun yang akan ia dengar selanjutnya, itu akan mengubah hidupnya selamanya. Sang raja membuka sebuah peti emas kecil di samping tahtanya, dan mengeluarkan gulungan sutra kuno yang tampak sudah berusia ratusan tahun. Dengan hati-hati, ia membukanya dan mulai membaca tulisan yang terpahat dalam bahasa kuno yang hampir tidak lagi digunakan di kerajaan. Pada saat langit bersinar bukan oleh matahari, dan lautan bergetar oleh suara yang tak terdengar, maka keturunan cahaya langit yang terpilih akan dihadapkan pada pilihan terbesar dalam sejarah. Jika ia memilih jalan terang, maka kerajaan akan bangkit dalam cahaya abadi. Tetapi jika ia memilih jalan gelap, maka negeri ini akan tenggelam dalam keabadian yang tanpa batas. Ayuningrat merasakan udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin. "Jalan terang dan jalan gelap," gumamnya, mencoba memahami makna tersembunyi di balik kata-kata itu. "Apakah ini berarti aku harus membuat keputusan yang menentukan nasib kerajaan?" Raja Cahaya Langit menutup gulungan sutra dan mengangguk pelan. "Ramalan ini sudah ada jauh sebelum kita lahir, dan banyak yang percaya bahwa saat ini adalah saat yang dimaksud dalam naskah kuno itu. Aku tidak tahu pilihan seperti apa yang harus kau buat, tetapi aku yakin bahwa kau adalah orang yang disebut dalam ramalan tersebut." Mahesa, yang berdiri tak jauh dari mereka, maju mendekat. "Putri, bagaimana jika ramalan ini berbicara tentang cahaya di langit yang kita lihat sekarang? Bukankah ini tanda bahwa waktu yang disebut dalam naskah itu telah tiba?" Seta mengangguk setuju. "Jika begitu, kita harus mencari tahu makna sebenarnya dari jalan terang dan jalan gelap. Apakah ini tentang keputusan yang harus dibuat,
Ataukah ada sesuatu yang harus ditemukan sebelum semuanya terlambat? Ayuningrat menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa membuat keputusan tanpa mengetahui lebih banyak. Jika ramalan ini benar, maka pasti ada petunjuk lain yang bisa membantu kita. Ia menoleh pada ayahnya. Ayahanda, apakah ada tempat lain yang mungkin menyimpan rahasia ini? Sang raja terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ada satu tempat yang belum pernah diceritakan kepada siapapun di luar keluarga kerajaan. Sebuah tempat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang ditakdirkan untuk mengetahui kebenaran. Ayuningrat menatap ayahnya dengan penuh harap. Di mana tempat itu, Ayahanda? Sang raja berjalan menuju sebuah dinding besar di sisi ruangan dan menyentuh ukiran kuno yang terukir di sana. Dengan satu tekanan lembut, dinding itu bergeser perlahan, memperlihatkan sebuah lorong rahasia yang tersembunyi di baliknya. Udara dingin menyembur keluar dari lorong itu, membawa aroma tanah dan bebatuan tua yang telah terkubur selama ratusan tahun. Di ujung lorong ini, kata sang raja, terdapat ruang rahasia yang hanya bisa dibuka oleh keturunan langsung dari cahaya langit. Di sanalah tersimpan kitab terakhir yang mungkin bisa membantumu memahami ramalan ini. Ayuningrat menelan ludah. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di dalam sana, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa ia tempuh. Dengan langkah mantap, ia memasuki lorong gelap itu, diikuti oleh Mahesa dan Seta yang tetap bersiaga. Cahaya lentera kecil di tangan Ayuningrat menjadi satu-satunya penerangan dalam kegelapan yang menyelimuti lorong tersebut. Dinding lorong itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang menceritakan kisah para leluhur mereka. Beberapa di antaranya menggambarkan peperangan besar, sementara yang lain menunjukkan sosok-sosok bercahaya yang tampak melayang di atas perairan luas. Ayuningrat meraba-raba ukiran itu, mencoba memahami maknanya. Ia merasa seolah-olah semua ini sudah ditentukan jauh sebelum ia lahir. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah pintu batu besar yang dihiasi simbol kerajaan. Di tengah pintu itu terdapat cekungan berbentuk tangan, seolah-olah pintu itu menunggu seseorang untuk membukanya dengan cara tertentu. Ayuningrat mengulurkan tangannya dan meletakkannya di cekungan tersebut. Seketika, pintu itu bergetar dan perlahan terbuka, mengungkapkan sebuah ruangan besar yang dipenuhi cahaya keemasan. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar dengan sebuah kitab besar yang diletakkan di atasnya. Kitab itu tampak bercahaya, seolah-olah energi dari langit sendiri mengalir di dalamnya. Ayuningrat berjalan mendekat, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa jawaban atas semua pertanyaannya ada di dalam kitab ini. Dengan tangan bergetar, ia membuka halaman pertama kitab itu dan mulai membaca tulisan kuno yang terukir di dalamnya. Semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa apa yang tertulis di sana bukan hanya sekadar sejarah, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kebenaran yang telah lama terkubur. Ayuningrat menatap lembaran kitab di hadapannya. Cahaya keemasan yang terpancar dari tulisan-tulisan kuno itu berpendar lembut, seakan hidup dan bernafas dalam keheningan ruang rahasia. Setiap kata yang terukir di halaman itu mengandung energi yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah membawa bisikan dari masa lalu. Saat tangannya menyentuh huruf-huruf aneh yang terukir dengan tinta cahaya, ia merasakan getaran halus yang merambat ke seluruh tubuhnya. Ia menelan ludah, sadar bahwa apapun yang ia baca di dalam kitab ini akan mengubah takdirnya selamanya. Mahesa dan Seta berdiri di belakangnya, memperhatikan dengan waspada. Mereka tahu bahwa kitab itu bukan sekadar buku biasa, melainkan peninggalan kuno yang menyimpan jawaban atas misteri yang selama ini tersembunyi. Suasana dalam ruang rahasia itu begitu sunyi, hanya terdengar suara napas mereka yang tertahan dalam ketegangan. Cahaya dari lentera yang mereka bawa berpendar lembut di antara dinding batu yang dipenuhi ukiran kisah para leluhur. Dengan hati-hati, Ayuningrat mulai membaca tulisan-tulisan kuno itu dengan suara lirih. Di masa yang jauh sebelum kerajaan ini berdiri, ada sebuah cahaya yang turun dari langit, menyatu dengan bumi, dan melahirkan sumber kehidupan yang tak terbatas. Cahaya itu adalah anugerah dari para dewa, tetapi juga sebuah ujian bagi mereka yang menggunakannya. Jika digunakan dengan kebijaksanaan, cahaya itu akan menjadi berkah bagi dunia. Namun, jika disalahgunakan, ia akan membawa kehancuran yang tidak terbayangkan. Ayuningrat menghentikan bacaannya sejenak dan mengerutkan kening. Cahaya yang disebut dalam kitab ini, apakah itu sama dengan cahaya yang muncul di langit saat ini? Tanyanya pelan.
Seta, yang memiliki pengetahuan luas tentang sejarah kerajaan, mengangguk perlahan. Mungkin saja. Jika cahaya yang kita lihat tadi benar-benar merupakan bagian dari legenda ini, maka kita harus mencari tahu bagaimana cara mengendalikannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Mahesa maju selangkah dan menunjuk sebuah bagian dari kitab yang seolah bersinar lebih terang dari bagian lainnya. Lihat bagian ini, Putri, katanya. Sepertinya ini adalah petunjuk yang lebih spesifik. Ayuningrat kembali membaca tulisan dalam kitab itu dengan penuh perhatian. Akan datang suatu masa ketika keturunan cahaya langit harus membuat pilihan. Ia akan dihadapkan pada dua kekuatan besar, yang satu berasal dari kebaikan murni, dan yang lainnya dari kegelapan yang tak berujung. Hanya mereka yang memiliki hati yang sejati dan pikiran yang jernih yang dapat menemukan jalan yang benar. Jantung Ayuningrat berdegup lebih cepat. Ia merasa seolah-olah kitab ini sedang berbicara langsung kepadanya, menempatkan beban takdir di pundaknya. Apakah ini berarti aku harus memilih di antara dua kekuatan itu? Bisiknya. Ruang rahasia itu seakan bergetar saat Ayuningrat menyebutkan kata-kata itu. Cahaya dalam kitab semakin terang, menerangi seluruh ruangan dengan sinar keemasan yang menyilaukan. Ukiran-ukiran di dinding mulai bersinar, memperlihatkan gambar-gambar yang sebelumnya tersembunyi. Sosok seorang wanita dengan mahkota bercahaya terlihat di antara ukiran, berdiri di atas sebuah danau yang berpendar dengan warna-warna yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Danau Seribu Cahaya, gumam Seta. Inilah asal-usulnya. Ayuningrat menatap gambar itu dengan takjub. Jadi danau itu bukan sekadar keajaiban alam biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di dalamnya. Mahesa memicingkan mata, mencoba memahami lebih jauh makna dari ukiran itu. Jika danau itu memiliki hubungan langsung dengan cahaya di langit dan juga dengan pilihan yang harus kau buat, maka kita harus pergi ke sana. Mungkin disitulah kita akan menemukan jawaban yang sesungguhnya. Ayuningrat mengangguk, merasakan tekad yang semakin kuat dalam dirinya. Ia kini mengerti bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencari kebenaran, tetapi juga tentang memahami dirinya sendiri dan perannya dalam takdir kerajaan. Jika cahaya itu adalah ujian, maka ia harus menghadapi dan memahaminya sebelum terlambat. Tiba-tiba, sebuah suara lembut bergema di dalam ruang rahasia, berasal dari kitab yang masih terbuka di hadapan mereka. Suara itu tidak berasal dari siapapun di antara mereka, tetapi terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Waktu semakin dekat, cahaya akan membimbingmu, tetapi juga akan mengujimu. Hanya yang berhati murni yang akan menemukan kebenaran. Ayuningrat merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menutup kitab itu perlahan, lalu menoleh kepada Mahesa dan Seta dengan sorot mata penuh tekad. Kita harus berangkat sekarang. Danau Seribu Cahaya menunggu kita, dan aku yakin di sanalah kunci dari semua pertanyaan ini berada. Tanpa ragu, mereka bertiga melangkah keluar dari ruang rahasia, meninggalkan lorong batu yang gelap menuju dunia luar. Malam telah larut, tetapi cahaya aneh masih berpendar di langit, menandakan bahwa sesuatu yang besar sedang menanti mereka. Di kejauhan, Danau Seribu Cahaya berkilauan dalam keheningan malam, seperti menyimpan rahasia yang telah lama terkubur di dalamnya. Langit masih diselimuti oleh cahaya aneh yang berpendar lembut saat Ayuningrat, Mahesa, dan Seta bersiap untuk memulai perjalanan mereka menuju Danau Seribu Cahaya. Angin malam berembus pelan, membawa serta bisikan-bisikan misterius dari pepohonan di sekitar kerajaan. Ayuningrat menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan debaran jantungnya yang terus berdetak dengan penuh ketegangan. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan sebuah langkah menuju takdir yang telah digariskan dalam kitab suci para leluhur. Mereka bertiga menaiki kuda-kuda pilihan yang telah dipersiapkan oleh para pengawal kerajaan. Mahesa, yang memiliki pengalaman sebagai prajurit tangguh, memimpin perjalanan di bagian depan, sementara Seta tetap waspada di belakang, menjaga punggung mereka dari kemungkinan bahaya yang tak terduga. Ayuningrat berada di tengah. Kedua tangannya menggenggam tali kekang kudanya dengan erat. Matanya terus menatap ke depan, berusaha menangkap bayangan danau yang menjadi tujuan mereka. Perjalanan dimulai dengan melewati jalan setapak yang membelah hutan lebat di perbatasan kerajaan. Pepohonan tinggi menjulang di kedua sisi. Ranting-rantingnya saling bertautan seakan membentuk terowongan alami yang gelap dan sunyi. Di antara dedaunan, sinar bulan yang pucat menyelinap masuk, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang tampak bergerak di sepanjang jalan.
Suasana yang begitu hening membuat setiap langkah kuda mereka terdengar jelas, berpadu dengan nyanyian jangkrik dan suara burung malam yang bersahutan dari kejauhan. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, mereka tiba di sebuah jembatan batu tua yang membentang di atas sungai berarus deras. Air sungai berkilauan dalam kegelapan, seolah-olah menyimpan ribuan bintang kecil yang berpendar di bawah permukaannya. Namun, saat mereka hendak melintasi jembatan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang tanah. Mahesa segera menarik tali kekang kudanya, menghentikan langkah mereka seketika. Ada sesuatu di depan, bisiknya waspada. Matanya tajam mengamati bayangan yang bergerak di ujung jembatan. Ayuningrat mengikuti arah pandangan Mahesa, dan di sana, dalam remang-remang cahaya bulan, sosok hitam berdiri tegak di tengah jembatan. Tubuhnya tertutup jubah panjang yang berkibar tertiup angin malam. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan gelap yang pekat. Sosok itu tidak bergerak, tetapi keberadaannya memancarkan aura yang begitu kuat, membuat udara di sekitar mereka terasa berat dan penuh tekanan. Seta menggenggam gagang pedangnya dengan erat, bersiap jika terjadi sesuatu yang berbahaya. "Siapa kau?" tanyanya lantang. Suaranya menggema di antara pepohonan. Sosok berjubah itu tetap diam, tetapi tiba-tiba terdengar suara berbisik yang berasal entah dari mana. "Kalian telah melangkah terlalu jauh. Cahaya yang kalian cari bukan untuk sembarang orang. Hanya mereka yang benar-benar siap yang boleh melewati batas ini." Ayuningrat menelan ludah, tetapi ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Ia memacu kudanya maju beberapa langkah, menatap lurus ke arah sosok itu. "Aku adalah Ayuningrat, pewaris kerajaan ini. Aku datang untuk mencari kebenaran tentang cahaya yang telah muncul di langit dan hubungan antara cahaya itu dengan danau 1000 cahaya. Jika kau memiliki jawaban, katakanlah sekarang." Suara angin bertiup lebih kencang, membawa serta desir daun-daun kering yang berputar-putar di sekitar mereka. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, dan seketika jembatan batu di bawah mereka mulai bergetar. Dari sela-sela retakan batu, cahaya keemasan menyembur keluar, membentuk simbol-simbol aneh yang bersinar dalam kegelapan. "Jika kau ingin melewati tempat ini," suara itu kembali terdengar, "kau harus membuktikan bahwa hatimu cukup kuat untuk menanggung beban cahaya." Seketika, Ayuningrat merasakan dadanya berdenyut hebat, seolah ada kekuatan besar yang sedang menguji jiwanya. Ia teringat kata-kata dalam kitab kuno, bahwa hanya mereka yang memiliki hati murni yang dapat menemukan kebenaran. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka matanya kembali dengan keyakinan penuh. "Aku tidak akan mundur," katanya tegas. "Aku akan menghadapi ujian ini, apapun yang terjadi." Sosok berjubah itu terdiam sejenak, lalu mengayunkan tangannya ke udara. Cahaya yang menyembur dari jembatan semakin terang, menyelimuti Ayuningrat dalam kilauan emas yang menyilaukan. Ia merasakan sensasi aneh di seluruh tubuhnya, seakan dirinya terangkat ke dimensi lain, di mana suara dan cahaya menyatu dalam keselarasan yang sulit dijelaskan. Mahesa dan Seta hanya bisa menyaksikan dengan penuh kekhawatiran, tetapi mereka tetap percaya bahwa Ayuningrat mampu melewati ujian ini. Waktu seakan berhenti, dan dalam cahaya yang semakin menyilaukan, sosok berjubah itu akhirnya mengangguk pelan. "Kau telah lulus ujian pertama. Lanjutkan perjalananmu, dan ingatlah, cahaya yang kau cari mungkin tidak seperti yang kau bayangkan." Perlahan, cahaya mulai meredup, dan sosok berjubah itu menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Jembatan yang semula bergetar kini kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ayuningrat menghela napas lega, lalu menoleh kepada Mahesa dan Seta dengan sorot mata penuh tekad. "Mari kita lanjutkan," katanya. Danau 1000 cahaya sudah semakin dekat. Dengan langkah mantap, mereka bertiga melintasi jembatan dan memasuki hutan yang lebih dalam, menuju takdir yang telah menanti mereka di tepi danau yang bercahaya. Ketika Ayuningrat, Mahesa, dan Seta akhirnya keluar dari rimbunnya hutan yang gelap, mata mereka langsung disambut oleh pemandangan yang begitu memukau, seolah berasal dari dunia lain. Di hadapan mereka, terbentang sebuah danau luas dengan air yang tidak seperti air biasa. Permukaannya memancarkan cahaya berpendar dalam berbagai warna, biru, ungu, emas, dan hijau, yang berkilauan seperti permata di bawah sinar bulan. Setiap pria kecil yang terbentuk di atasnya tampak membawa serpihan cahaya, seakan bintang-bintang jatuh dan larut ke dalam kejernihan airnya. Ayuningrat menahan napas. Matanya membelalak penuh takjub.
Inilah Danau Seribu Cahaya, gumamnya pelan, seolah masih sulit mempercayai keindahan yang terbentang di hadapannya. Meskipun telah banyak mendengar legenda tentang tempat ini, menyaksikannya secara langsung adalah pengalaman yang jauh lebih luar biasa dari yang pernah dibayangkannya. Mahesa dan Seta sama-sama terdiam, meresapi keajaiban alam yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, di balik keindahan yang memukau itu, mereka juga merasakan sesuatu yang ganjil, suatu kehadiran yang tidak terlihat, tetapi begitu nyata. Seakan danau ini bukan sekadar tempat biasa, melainkan sebuah entitas hidup yang mengamati dan menilai setiap langkah mereka. Air ini bukan sekadar air biasa, ujar Mahesa akhirnya, suaranya lebih rendah dari biasanya. Ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya, sesuatu yang lebih tua dari waktu. Ayuningrat perlahan mendekati tepian danau. Ia berjongkok, membiarkan ujung jarinya menyentuh permukaan air yang berpendar. Begitu kulitnya bersentuhan dengan air itu, ia merasakan sensasi yang sulit dijelaskan, sejuk, tetapi juga menghangatkan. Seolah ada aliran energi yang mengalir ke dalam tubuhnya, menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Namun, tepat saat ia hendak mengambil segenggam air, tiba-tiba permukaan danau beriak dengan sendirinya, membentuk gelombang kecil yang semakin lama semakin membesar. Dari tengah danau, muncul lingkaran cahaya yang berputar-putar, menciptakan pusaran yang semakin lama semakin cepat. Kemudian, dari dalam pusaran itu, sebuah sosok mulai muncul. Sosok itu perlahan terangkat dari dalam air. Tubuhnya dilingkupi cahaya perak yang bersinar lembut. Ia tampak seperti seorang perempuan, dengan rambut panjang yang mengalir seperti untayan cahaya bintang. Kulitnya sehalus mutiara, dan matanya bersinar seperti bulan purnama yang memancarkan kebijaksanaan tak terhingga. Gaun yang dikenakannya terbuat dari air dan cahaya, bergelombang mengikuti gerakan lembut tubuhnya. Seta langsung menggenggam pedangnya, siap berjaga-jaga, tetapi Ayuningrat mengangkat tangannya untuk menenangkan. Ia merasakan bahwa sosok ini bukan ancaman, melainkan penjaga dari danau ini, seseorang yang telah lama menunggu kedatangan mereka. Perempuan itu melayang di atas air, menatap Ayuningrat dengan sorot mata yang lembut namun tajam. "Kau telah datang, seperti yang telah diramalkan sejak dahulu," katanya dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin malam. "Pewaris takdir, penjaga cahaya." Ayuningrat mengerutkan kening. Hatinya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. "Siapa kau?" tanyanya. Suaranya terdengar bergetar oleh perpaduan rasa kagum dan keingintahuan. Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku adalah Nyai Tirtalaksmi, penjaga Danau Seribu Cahaya. Aku telah menanti kedatanganmu sejak cahaya pertama diciptakan di dunia ini." Mahesa dan Seta saling bertukar pandang. Mereka tidak menyangka bahwa danau ini memiliki penjaga yang begitu agung. Ayuningrat mencoba mencerna kata-kata perempuan itu. "Mengapa aku yang dinanti? Apa hubungan antara cahaya ini dengan diriku?" Nyai Tirtalaksmi mengangkat satu tangannya, dan seketika air danau mulai bergerak, membentuk bayangan-bayangan yang menyerupai lembaran kisah kuno. Dalam air yang berpendar itu, tampak sebuah kerajaan megah yang dahulu kala pernah berdiri di tempat ini. Istana-istana tinggi dengan pilar berlapis emas, taman-taman yang dipenuhi bunga bercahaya, serta rakyat yang hidup dalam kedamaian. Dahulu, sebelum dunia seperti yang kau kenal sekarang, di sini berdiri kerajaan cahaya, sebuah negeri yang hidup berdampingan dengan bintang-bintang, ujar Nyai Tirtalaksmi. Namun, keserakahan manusia menghancurkan negeri ini. Para penghuni kerajaan, yang diberkahi dengan kekuatan cahaya, akhirnya mengorbankan diri mereka untuk menyegel kejahatan yang ingin merusak keseimbangan dunia. Tubuh mereka lenyap, tetapi cahaya mereka tetap hidup dan mengalir di dalam danau ini. Ayuningrat menatap bayangan dalam air dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa merasakan kesedihan yang menyelimuti kisah ini, sebuah pengorbanan besar yang mungkin terlupakan oleh waktu. Nyai Tirtalaksmi menatapnya dalam-dalam. "Kau adalah keturunan terakhir dari garis kerajaan ini. Darah yang mengalir dalam dirimu membawa bagian dari cahaya yang dahulu pernah menerangi dunia. Itulah sebabnya kau dapat merasakan panggilan danau ini. Takdirmu terikat dengan cahaya ini, dan dengan masa depan dunia." Ayuningrat merasa tubuhnya melemah sejenak. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya memiliki keterkaitan dengan legenda sebesar ini. Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Jika cahaya ini adalah bagian dari dirinya,
maka ia harus menerima apapun tanggung jawab yang menyertainya. Ia menatap Nyai Tirtalaksmi dengan tekad yang semakin kuat. Jika memang ini adalah takdirku, maka ajarilah aku. Tunjukkan kepadaku bagaimana aku dapat melindungi cahaya ini dan mencegah kegelapan menghancurkan dunia sekali lagi. Nyai Tirtalaksmi tersenyum, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Cahaya dari danau mulai berputar, membentuk lingkaran yang mengitari Ayuningrat. Baiklah, katanya lembut. Maka kau harus bersiap, karena perjalananmu baru saja dimulai. Dalam sekejap, cahaya danau membungkus Ayuningrat, menariknya ke dalam pusaran takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seberkas cahaya yang terang benderang menyelimuti tubuh Ayuningrat, membuatnya seolah melayang di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang tersembunyi di balik tabir waktu. Cahaya dari Danau Seribu Cahaya tidak lagi sekadar membelai kulitnya, melainkan meresap ke dalam darah dan jiwanya, membawanya menuju suatu tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia merasa seolah jatuh ke dalam kehampaan yang bercahaya, di mana suara angin berbisik lembut di telinganya, membawa nyanyian dari masa lalu yang terlupakan. Ketika matanya perlahan membuka, ia tidak lagi berada di tepi danau bersama Mahesa dan Seta. Sebaliknya, ia mendapati dirinya berdiri di tengah sebuah ruang luas yang tampak seperti aula istana, dengan dinding-dinding yang berkilauan seolah terbuat dari berlian murni. Pilar-pilar tinggi menjulang ke langit, menopang kubah raksasa yang dihiasi ribuan bintang yang berpendar. Namun, yang paling mencolok adalah cermin-cermin besar yang mengelilinginya, masing-masing memancarkan cahaya berbeda. Ada yang bersinar lembut seperti cahaya bulan, ada yang berkilauan seperti matahari di tengah hari, dan ada pula yang memancarkan kegelapan pekat yang seolah dapat menelan segala sesuatu. Di hadapannya, Nyai Tirtalaksmi berdiri dengan tenang. Senyumnya tetap lembut tetapi matanya penuh ketegasan. Ini adalah tempat di mana semua pewaris cahaya diuji, katanya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Takdirmu tidak hanya memberimu kekuatan, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Dan sebelum kau dapat mengemban takdir itu, kau harus melalui ujian terakhir. Ujian yang akan menentukan apakah kau benar-benar layak menerima warisan kerajaan cahaya. Ayuningrat menelan ludah. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar ujian biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipertaruhkan di sini. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara yang bergetar, namun dipenuhi dengan tekad. Nyai Tirtalaksmi mengangkat tangannya, dan seketika salah satu cermin mulai bergetar, sebelum permukaannya berubah menjadi sebuah pusaran cahaya yang berputar cepat. Kau akan menghadapi 3 ujian, katanya. Setiap ujian akan memperlihatkan kepadamu apa yang tersembunyi di dalam hatimu, baik cahaya maupun kegelapan yang ada di dalam dirimu. Jika kau dapat menghadapinya dengan keberanian dan keteguhan hati, maka kau akan siap menerima warisan yang telah lama menunggumu. Ayuningrat mengangguk. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum langkah mendekati cermin pertama. Begitu kakinya menyentuh permukaan lantai di hadapan cermin itu, tubuhnya langsung diselimuti cahaya putih yang menyilaukan. Ketika cahaya itu meredup, ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi berada di aula istana. Sebaliknya, ia kini berdiri di tengah hutan yang ia kenali, hutan tempatnya tumbuh dan besar. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak lebih gelap, lebih tinggi, dan lebih menakutkan. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang. Lalu, dari kejauhan, ia mendengar suara seseorang yang sangat dikenalnya, suara ibunya, Ayuningrat. Suara itu bergema, terdengar penuh kesedihan. "Mengapa kau pergi? Mengapa kau meninggalkan kami?" Ayuningrat membelalak. Ia berlari ke arah suara itu, mencari sosok yang telah lama dirindukannya. Dan di tengah hutan yang suram itu, ia melihat bayangan ibunya berdiri dengan pakaian putih yang berkibar tertiup angin. Namun, ada sesuatu yang salah. Mata ibunya tidak lagi lembut seperti dulu, melainkan penuh kesedihan yang mendalam. "Kau telah melupakan kami," kata ibunya lagi. "Kau memilih takdirmu sendiri, dan dalam perjalanan itu, kau telah kehilangan siapa dirimu yang sebenarnya." Ayuningrat menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa ini adalah ilusi, tetapi rasa sakit yang ditimbulkan oleh kata-kata itu begitu nyata. Ia ingin berlari dan memeluk ibunya, tetapi kakinya terasa berat, seolah tertanam ke dalam tanah. Kemudian, dari balik bayang-bayang, muncul sosok lain, dirinya sendiri,
tetapi dalam versi yang berbeda. Sosok Ayuningrat yang lain itu mengenakan jubah hitam. Matanya dipenuhi kegelapan yang berputar seperti pusaran air. Ia tersenyum sinis. "Lihatlah dirimu," katanya dengan suara yang dingin. "Kau selalu ingin menjadi pahlawan, tetapi dalam perjalananmu, kau telah melupakan banyak hal. Kau telah meninggalkan keluargamu. Kau telah memilih kekuatan di atas segalanya. Dan pada akhirnya, kau tidak lebih dari seorang yang serakah." Ayuningrat merasakan tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa ini adalah ujian. Ujian tentang keraguan dan ketakutannya sendiri. Namun, semakin lama ia mendengar kata-kata itu, semakin ia merasa bahwa ada kebenaran di dalamnya. Apakah benar ia telah berubah? Apakah benar bahwa dalam pencariannya akan cahaya, ia tanpa sadar telah kehilangan dirinya sendiri? Namun, di saat pikirannya hampir dipenuhi keraguan, ia teringat sesuatu yang dikatakan oleh Nyai Tirta Laksmi. Setiap orang memiliki cahaya dan kegelapan di dalam dirinya. Namun, yang membedakan adalah pilihan yang mereka ambil. Ia menatap versi gelap dirinya dengan tatapan penuh keyakinan. "Aku memang telah meninggalkan banyak hal," katanya, suaranya lebih tegas. "Tetapi itu bukan berarti aku melupakan siapa diriku. Aku memilih jalan ini bukan karena keserakahan, tetapi karena aku ingin melindungi yang lain. Dan meskipun aku memiliki kegelapan di dalam diriku, aku tidak akan membiarkan kegelapan itu menguasai hatiku." Begitu kata-kata itu terucap, sosok gelap Ayuningrat mulai memudar, seolah tertiup angin. Hutan di sekelilingnya pun perlahan kembali menjadi terang, dan sebelum ia menyadarinya, ia telah kembali ke aula istana dengan cermin di hadapannya. Nyai Tirta Laksmi tersenyum. "Kau telah melewati ujian pertama," katanya. "Tetapi perjalananmu masih panjang. Masih ada 2 ujian lagi yang harus kau hadapi sebelum kau benar-benar dapat menerima warisan yang telah lama menunggumu." Ayuningrat menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk ujian berikutnya. Ia tahu bahwa apa yang akan ia hadapi selanjutnya mungkin akan lebih sulit. Namun, ia juga tahu bahwa selama ia tetap berpegang pada keyakinannya, tidak ada yang dapat menggoyahkan tekadnya. Ayuningrat berdiri tegak di hadapan cermin kedua. Napasnya masih terasa berat setelah melewati ujian pertama. Ia menoleh sekilas ke arah Nyai Tirta Laksmi, yang tetap berdiri anggun dengan senyum tipisnya, seolah mengisyaratkan bahwa ujian berikutnya akan jauh lebih menantang. Tanpa ragu, Ayuningrat melangkahkan kakinya ke depan, mendekati cermin yang kini mulai bergetar hebat, memancarkan cahaya berkilauan yang tampak seperti lautan bintang. Perlahan, permukaannya beriak seperti air yang disentuh angin, lalu berubah menjadi pusaran yang menyedot tubuh Ayuningrat ke dalamnya. Ketika kesadarannya kembali, Ayuningrat mendapati dirinya berdiri di tengah lautan luas yang begitu tenang. Langit di atasnya berwarna ungu keemasan, seolah berada di perbatasan antara siang dan malam. Namun, yang membuatnya terkejut adalah keberadaan pulau-pulau kecil yang mengapung di atas permukaan air, masing-masing dihiasi dengan cahaya yang berbeda. Ada yang keperakan seperti bulan, ada yang keemasan seperti matahari terbenam, dan ada pula yang gelap gulita, memancarkan aura misterius yang menusuk hingga ke tulang. "Selamat datang di lautan ingatan." Suara bergema memenuhi ruang tanpa batas itu. Ayuningrat menoleh ke segala arah, mencari sumber suara, tetapi ia hanya melihat bayangannya sendiri yang terpantul di permukaan air yang jernih. Ini adalah tempat di mana kebenaran yang tersembunyi akan terungkap. Setiap langkah yang kau ambil di sini akan membawamu lebih dekat ke jawaban yang selama ini kau cari, tetapi juga akan mengungkap rahasia yang mungkin tidak kau harapkan. Ayuningrat menelan ludah. Ia tidak tahu dengan pasti apa yang akan ia hadapi, tetapi ia sadar bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Dengan hati-hati, ia melangkah ke salah satu pulau kecil yang bercahaya keemasan. Begitu kakinya menyentuh tanah pulau tersebut, ia mendengar suara gemuruh yang tiba-tiba mengisi udara, diikuti oleh kilatan cahaya yang menyilaukan. Dan dalam sekejap, ia tidak lagi berada di lautan ingatan, melainkan di dalam sebuah aula megah yang terasa familiar, ruang tahta kerajaan cahaya. Di hadapannya, duduk seorang pria berwibawa dengan mahkota emas yang bertatahkan batu permata biru berkilauan. Wajahnya bersih dan penuh ketegasan, tetapi ada kesedihan yang samar terlihat di matanya. Ayuningrat merasa jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali sosok itu. Ia adalah Raja Parindra, raja terakhir kerajaan cahaya, yang menurut legenda telah menghilang secara misterius sebelum kerajaan itu tenggelam dalam kegelapan.
Ayuningrat. Suara Raja Parindra terdengar dalam dan menggema. Kau telah datang jauh untuk menemukan jawaban. Tetapi apakah kau siap menghadapi kenyataan yang sesungguhnya? Ayuningrat mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Aku siap, jawabnya dengan suara yang tegas. Raja Parindra menghela napas, lalu mengangkat tangannya. Seketika, bayangan-bayangan mulai bermunculan di udara, menampilkan kejadian-kejadian dari masa lalu. Ayuningrat melihat kerajaan cahaya dalam kejayaannya, istana-istana yang bersinar bagai kristal, taman-taman yang penuh dengan bunga yang bercahaya, dan rakyat yang hidup dalam kedamaian. Namun, tak lama kemudian, bayangan itu berubah menjadi kegelapan yang mengerikan. Ia melihat pasukan berkuda menyerbu gerbang kerajaan, membawa bendera dengan simbol yang tak asing baginya, simbol kerajaan gelap. Ia menyaksikan bagaimana tentara kerajaan cahaya berusaha mempertahankan negeri mereka, tetapi akhirnya terdesak oleh kekuatan kegelapan yang semakin kuat. Dan di tengah kekacauan itu, Raja Parindra berdiri di puncak istana, mengangkat pedang bercahaya yang berpendar seperti matahari. Kerajaan cahaya tidak tumbang karena perang. Suara Raja Parindra kembali bergema, tetapi karena pengkhianatan dari dalam. Ayuningrat menahan napas. Pengkhianatan? Seorang dari darah kerajaan sendiri yang telah membuka gerbang bagi kegelapan, lanjut Raja Parindra, suaranya penuh kepedihan. Seorang yang seharusnya melindungi, tetapi malah menyerahkan kerajaannya demi kekuatan yang lebih besar. Dan saat itu juga, bayangan seorang wanita muncul di tengah-tengah pertempuran. Ayuningrat tertegun. Wajah wanita itu sangat mirip dengannya, seolah ia sedang melihat pantulan dirinya sendiri di dalam air. Siapa dia? Bisik Ayuningrat, meskipun dalam hatinya ia sudah mulai memahami kebenaran yang hendak disampaikan kepadanya. Dia adalah Nyai Suryaningrat, jawab Raja Parindra, pendahulumu dan juga leluhurmu. Ayuningrat merasa tubuhnya melemas. Selama ini, ia berpikir bahwa dirinya hanyalah seorang gadis biasa yang dipilih oleh takdir. Namun kenyataan yang kini terungkap kepadanya jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ia bukan sekadar pewaris cahaya. Ia adalah keturunan dari seorang pengkhianat yang telah menyebabkan kehancuran kerajaan cahaya itu sendiri. Jadi, aku berasal dari garis keturunan yang membawa kehancuran bagi kerajaan ini, tanyanya lirih. Raja Parindra menatapnya dengan penuh kelembutan. Darah tidak menentukan siapa dirimu, katanya. Pilihanmulah yang akan menentukan nasibmu. Kau memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan leluhurmu, untuk membangun kembali cahaya yang telah lama padam. Namun, semua itu bergantung pada keputusan yang akan kau ambil. Ayuningrat terdiam. Beban yang kini ia rasakan begitu besar, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia telah sampai sejauh ini, dan ia tidak akan membiarkan masa lalu mendikte takdirnya. Ia menatap Raja Parindra dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan mengulangi kesalahan leluhurku, katanya. Aku akan membawa cahaya kembali, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Senyum Raja Parindra mengembang. Kalau begitu, bersiaplah. Ujian terakhir akan menjadi yang paling sulit. Dan dengan kata-kata itu, dunia di sekelilingnya mulai berputar kembali, menariknya keluar dari lautan ingatan. Ketika kesadarannya kembali, ia sudah kembali berdiri di aula istana, di depan cermin yang kini tidak lagi berkilauan. Nyai Tirta Laksmi menatapnya dengan penuh kebanggaan. Kau telah menemukan kebenaran, katanya. Tetapi ujian terakhir masih menunggumu. Danau Seribu Cahaya masih menuntut pengorbanan sebelum cahaya sejati dapat kembali. Ayuningrat menarik napas panjang, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan terakhir yang akan menentukan nasibnya dan nasib dunia yang selama ini hanya ia kenal lewat legenda. Di tengah malam yang hening, Ayuningrat berdiri di depan Danau Seribu Cahaya. Matanya menyusuri permukaan air yang kini tenang dan memantulkan langit yang penuh bintang. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Cahaya yang selama ini berpendar dari dalam danau tampak lebih kuat, lebih hidup, seolah menunggu sesuatu yang besar terjadi. Udara malam terasa dingin, namun hati Ayuningrat terbakar oleh tekad yang tak tergoyahkan. Ujian terakhir telah tiba, dan dia tahu bahwa ini bukan hanya ujian untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh dunia yang bergantung pada pilihannya. Di sisi lain danau, Nyai Tirta Laksmi berdiri dengan senyum yang hampir tak terlihat. Di bawah cahaya bulan yang redup, wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya,
seolah memancarkan kebijaksanaan yang tak terbatas. Ayuningrat menatapnya, mencari petunjuk di mata wanita itu. Namun, Nyai Tirtalaksmi hanya mengangguk perlahan, seakan memberi restu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Ayuningrat dengan suara yang hampir terbungkam oleh ketegangan yang melingkupi dirinya. "Aku sudah melihat kebenaran. Aku sudah mengetahui asal-usulku. Namun bagaimana aku bisa mengembalikan cahaya yang telah lama hilang?" Nyai Tirtalaksmi akhirnya berbicara. Suaranya lembut namun penuh makna. "Kau telah mengetahui sejarah, Ayuningrat. Kau telah melihat apa yang terjadi pada kerajaan cahaya. Namun, untuk mengembalikan keseimbangan, kau harus membuat pilihan yang sulit. Salah satu dari kita harus mengorbankan dirinya untuk menyegel kegelapan yang pernah membantai kerajaan ini. Tanpa pengorbanan itu, cahaya tidak akan pernah bisa kembali." Ayuningrat menatap danau dengan tatapan kosong. Kata-kata itu menghantam jiwanya, mengingatkannya pada kenyataan pahit yang telah ia temui selama perjalanan. Ia tidak bisa berpaling dari takdir yang kini ada di hadapannya. Selama ini, dia tahu bahwa ujian ini tidak akan pernah mudah, tetapi kini ia menghadapi pilihan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. "Tapi mengapa harus aku? Mengapa bukan kamu, Nyai Tirtalaksmi?" tanyanya dengan suara yang bergetar. "Kau lebih bijaksana, lebih kuat, mengapa aku yang harus berkorban?" Nyai Tirtalaksmi hanya menggelengkan kepala dengan senyuman yang tidak terbaca. "Karena kau adalah penerus yang sebenarnya. Kau memiliki darah yang sama dengan leluhurmu. Meskipun aku tahu itu bukanlah jalan yang mudah. Tetapi ingatlah, pengorbanan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang bersedia menyerahkan segalanya demi kebaikan yang lebih besar." Ayuningrat menelan ludah. Kata-kata itu terasa begitu berat. Ia tahu bahwa tanpa pengorbanan, kegelapan akan terus menghancurkan dunia, mengaburkan cahaya yang pernah ada. Namun, pengorbanan apa yang dimaksud? Seberapa besar harga yang harus ia bayar? Apa yang akan terjadi jika dia memilih untuk menolak pengorbanan itu? Di tengah kebingungannya, suara Nyai Tirtalaksmi kembali terdengar, kali ini lebih lembut dan penuh kasih. "Cahaya tidak pernah hanya berasal dari luar, Ayuningrat. Ia juga berasal dari dalam dirimu. Kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuanmu untuk bertahan hidup, tetapi pada kemauanmu untuk menyerahkan dirimu demi sesuatu yang lebih besar. Hanya dengan begitu, kegelapan yang telah lama membelenggu dunia ini akan lenyap." Ayuningrat menutup matanya, merasakan kata-kata itu meresap ke dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari dari takdirnya. Dalam diam, ia mengambil keputusan. Jika pengorbanan itu memang harus dilakukan, maka ia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan dunia ini. Hanya dengan memberikan segalanya, ia dapat mengembalikan cahaya yang telah lama hilang. Dengan tekad bulat, Ayuningrat melangkah maju, menuju pusat danau, tempat di mana cahaya yang paling terang bersinar. Setiap langkah terasa berat, namun ia terus melangkah, menyadari bahwa tak ada lagi jalan kembali. Di tengah danau, ia berhenti, dan dengan tangan terulur, ia menyentuh permukaan air yang berkilauan. Saat itu juga, seluruh dunia seakan berhenti bergerak, dan waktu terasa melambat. Cahaya dari dalam danau mulai menyelimuti tubuh Ayuningrat, mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah menyatu dengan jiwanya. Namun, tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kedalaman danau, seperti sesuatu yang bangkit dari dalam, mengancam akan menelan segalanya. Ayuningrat merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir ke dalam dirinya, dan dalam sekejap, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengorbankan dirinya demi masa depan dunia. Saat tubuhnya semakin terangkat oleh cahaya yang membungkusnya, dia merasakan jiwanya terlepas dari tubuhnya, membumbung tinggi ke angkasa, melintasi langit dan meresap ke dalam inti dunia. Seolah-olah dirinya adalah bagian dari segala sesuatu yang ada di bumi ini, dari udara yang berhembus hingga tanah yang diinjak oleh kaki manusia. Ia merasakan setiap partikel alam semesta bersatu dengan dirinya, memberikan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Selamat tinggal," bisik Ayuningrat dalam hati, meskipun tidak ada suara yang keluar dari bibirnya. "Aku akan menjadi cahaya yang tak akan pernah padam." Dengan pengorbanan terakhirnya, cahaya dari dalam danau meledak dengan kekuatan yang dahsyat, menghancurkan kegelapan yang telah menguasai dunia selama berabad-abad. Semuanya terasa terang benderang,
dan kegelapan yang menelan kerajaan cahaya serta dunia ini akhirnya hilang. Danau Seribu Cahaya kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, membimbing setiap jiwa yang mencari jalan menuju kebenaran. Ayuningrat, yang kini tidak lagi ada dalam wujud fisik, telah menjadi bagian dari cahaya itu, abadi dan tak tergoyahkan. Di tepi danau, Nyai Tirta Laksmi tersenyum dengan air mata yang mengalir di pipinya. Kau telah melakukannya, Ayuningrat. Kau telah membawa cahaya kembali ke dunia ini. Dengan kata-kata itu, ia menghilang dalam cahaya, meninggalkan dunia yang kini dipenuhi dengan harapan dan kedamaian. Dunia yang kembali bersinar dengan cahaya yang tidak akan pernah padam lagi.